Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu teori permintaan Islam, yang dimana teori permintaan Islam ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah pengertian permintaan, yang kedua adalah hukum permintaan, dan yang ketiga ialah teori permintaan. Yang pertama itu pengertian permintaan, yang dimana di sini menurut pendapat Muhammad, permintaan ialah banyaknya jumlah uang yang diminta pada satu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Yang kedua ialah hukum permintaan, dimana di sini permintaan ialah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, dan juga sebaliknya, apabila harga tersebut naik maka permintaan akan naik. Yang ketiga ialah teori permintaan, yang dimana ialah menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif akan naik, dan sebaliknya juga apabila permintaan turun maka harga relatif juga turun. Selanjutnya ialah definisi permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tentu pada tingkat pendapatan tertentu, yaitu besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dari teman saya. Hukum permintaan. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Kemudian dalam hukum permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Konsep permintaan. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Faktor-faktor permintaan. 1. Keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. 2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Faktor-faktor permintaan. Kualitas pembeli al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga tinggi. Besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir ingin menjelaskan mengenai teori permintaan. Teori permintaan ini menjelaskan hubungan antara harga suatu barang ataupun jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Secara sederhananya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula orang yang ingin membelinya. Dikarenakan ketika konsumen itu sering membeli barang dengan harga yang relatif tinggi atau mahal, ketika barang itu sudah turun harganya, maka konsumen itu bisa membeli barang dengan jumlah yang banyak ataupun bisa lebih puas belanja dengan anggaran yang biasanya dia keluarkan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya. Konsep permintaan dalam Islam ini menilai suatu komoditi barang ataupun jasa, tidak semuanya itu bisa digunakan ataupun dikonsumsi.
dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi itu dinilai sama. Jadi, itu bisa digunakan maupun bisa dikonsumsi. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.